Mari kita bahas apa itu hayalan menurut dunia kuantum. Dalam konteks ilmu kuantum, konsep hayalan otak dapat dilihat melalui perspektif tentang bagaimana otak kita memproses informasi dan bagaimana mekanika kuantum dapat mempengaruhi atau bahkan menjelaskan beberapa aspek dari kesadaran dan juga persepsi. Yang pertama, kesadaran dan superposisi kuantum. Salah satu gagasan yang menarik adalah bahwa otak kita mungkin beroperasi dalam cara yang melibatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum, seperti superposisi dan juga entanglement. Dalam mekanika kuantum, superposisi adalah keadaan di mana partikel bisa berada dalam beberapa keadaan sekaligus. Beberapa teoris berpendapat bahwa kesadaran manusia mungkin juga melibatkan proses superposisi kuantum, di mana pikiran atau persepsi kita mungkin ada dalam keadaan hayalan dan realitas sekaligus sampai kita menyadarinya. Yang kedua, penafsiran kesadaran Moneyworth. Interpretasi Moneyworth dari mekanika kuantum menyatakan bahwa setiap hasil dari suatu peristiwa kuantum menciptakan alam semesta baru. Bisa juga diterapkan dalam konteks kesadaran dan hayalan. Ketika kita bermimpi atau berhayal, bisa jadi otak kita menciptakan versi realitas yang berbeda, yang kemudian eksis dalam semacam superposisi kuantum. Dalam perspektif ini, hayalan bukan hanya sekedar produk dari imajinasi, melainkan mungkin mempresentasikan dunia paralel yang berbeda. Yang ketiga, quantum Brane hypothesis. Hipotesis quantum Brane adalah gagasan bahwa proses-proses kuantum terjadi di dalam otak dan kemudian berkontribusi pada kesadaran dan fungsi kognitif. Dalam konteks ini, hayalan bisa dilihat dari sebagai hasil proses kuantum yang terjadi di neuron-neuron otak. Hipotesis ini kontroversial dan masih menjadi bahan perdebatan karena otak manusia beroperasi pada suhu yang relatif hangat, yang biasanya dianggap tidak cocok untuk fenomena kuantum yang rapuh. Namun, beberapa peneliti percaya bahwa struktur mikro di dalam neuron seperti mikrotubulus mungkin memainkan peran dalam menjaga dan memanfaatkan efek kuantum dalam proses kognitif. Yang keempat, ada efek kuantum dan persepsi realitas. Dalam ilmu kuantum, ada konsep bahwa realitas tidak sepenuhnya ditentukan sampai diamati. Fenomena ini dikenal sebagai efek pengamat atau observe effect. Dalam konteks ini, hayalan otak bisa dilihat sebagai bentuk dari realitas yang belum diamati sepenuhnya. Contohnya, ketika kita membayangkan suatu situasi dalam pikiran kita, mungkin situasi itu belum menjadi nyata. Namun, dari perspektif kuantum, itu tetap menjadi bagian dari kemungkinan yang mungkin atau tidak mungkin direalisasikan, tergantung pada tindakan selanjutnya yang kita ambil. Yang kelima, hayalan dan interferensi kuantum. Dalam mekanika kuantum, interferensi terjadi ketika gelombang cahaya atau partikel kuantum bertemu dan berinteraksi satu sama lain, menyebabkan pola yang dapat menambah atau mengurangi amplitudo pada gelombang tersebut. Kesimpulannya, hayalan otak dalam konteks mekanika kuantum menimbulkan pertanyaan menarik tentang hubungan antara kesadaran, realitas, dan juga kemungkinan. Meskipun gagasan ini masih bersifat spekulatif dan belum didukung oleh bukti yang kuat, konsep-konsep dari mekanika kuantum menawarkan cara baru untuk memahami bagaimana otak kita bekerja, terutama dalam hal persepsi, kesadaran, dan pengalaman subjektif seperti hayalan. Mekanika kuantum mungkin memberikan kerangka kerja yang berbeda untuk memahami kompleksitas pikiran manusia dan juga bagaimana kita membedakan antara realitas dan imajinasi.